Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Rizwana dari kelas 11 TKR 2. Jadi saya akan mempresentasikan tentang sistem pelumas. Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Yang kesatu ada bak oli. Bak oli merupakan salah satu komponen pelumas yang berfungsi untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. Yang kedua ada pompa oli. Komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyeluruhkan pada mesin. Kinerja komponen pompa oli bergantung pada putaran mesin dari camshaft, crankshaft atau timing bell. Pompa ini bekerja dengan menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran mesin. Kemudian oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui saluran perkaitan yang berada di ujung pompa. Proses ini bertujuan untuk melumasi seluruh bagian lain dari mesin yang terbuka. Adanya pompa oli membuat seluruh komponen mesin mendapat pelumas tanpa tekanan. Yang ketiga ada filter oli. Komponen lain yang digunakan dalam sistem pelumasan adalah filter oli. Komponen ini bertugas sebagai penyaring oli dari kotoran sehingga oli tidak cepat kotor. Apabila oli yang diproses dalam sistem ini terkontaminasi oleh kotoran, maka pelumasan tidak akan berfungsi secara maksimal. Pelumasan yang bekerja di sebuah kendaraan tidak boleh mengandung kotoran sedikit pun. Partikel dan kotoran yang ada dalam oli dapat menyebabkan celah mesin yang rapat akan tergores. Yang keempat ada stainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Stainer atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga yang terdiameter 1 mm. Komponen pompa oli berada di antara lubang pompa oli dengan pompa oli, yaitu bertugas sebagai lubang isap pelumas menuju pompa oli. Yang kelima ada pressure valve. Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumas yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas. Pengaturan ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan putaran yang tinggi. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa oli mengalami pertambahan, sedangkan saluran oli memiliki batas kemampuan. Oleh karena itu, pengaturan tekanan pelumas dibutuhkan agar tekanan oli tetap stabil. Yang keenam ada switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Komponen ini bertugas untuk memberitahukan kepada Anda terkait cukup atau tidaknya tekanan pompa oli atau melumasi mesin. Anda dapat mengetahui hal tersebut ketika memutar kunci kontak Anda pada posisi on. Lihatlah pada dashboard apakah lampu indikator oli kendaraan Anda menyala. Apabila lampu ini menyala, berarti komponen switch berfungsi dengan baik. Yang ketujuh ada oli gallery. Oli gallery adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Komponen ini berupa lubang pada blok mesin yang akan dilumasi. Lubang ini akan mengantarkan pelumas pada perangkat yang harus. Yang kedelapan ada oil jet. Oil jet merupakan sebuah komponen pelumas yang berada di bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Berikut adalah cara kerja sistem pelumas.
Cara kerja sistem pelumas mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana namun juga rumit. Sistem ini akan mulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan, pelumas atau oli tersebut di dalam karter atau bak oli. Ketika itu pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol mesin pompa oli, pada umumnya menggunakan rotary pump. Kemudian ketika mesin dihidupkan, poros engkol melalui kerja sistem pelumasan dengan memutar pompa oli. Proses ini menyebabkan adanya penyedotan pada komponen inlet hose di oil pump. Pelumasan akan masuk pada pompa oli lewat inlet pipe dan terjadi penekanan pelumas oleh pompa di sisi lainnya. Berikut contoh kerusakan dalam sistem pelumas. 1. Seal oli. Mesin bocor ditandar dengan terjadinya rembesan minyak pelumas oli pada mesin. Cara mengatasinya kerusakan ini yaitu dengan mengganti seal oli, bagian yang bocor atau gasket spare part pada kepala silinder. Jika yang bocor adalah seal katup, maka ditandai keluar asap putih dari knalpot. Cara mengatasinya, ganti segera bos katup klep dan seal tersebut. 2. Pelumas mesin oil tidak sesuai, ditandai dengan suara mesin kasar setelah proses penggantian minyak pelumas oli dan perpindahan gigi keras. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti minyak pelumas oil sesuai dengan anjuran produk. Adapun tips merawat sistem pelumas dengan baik dan benar antara lain: ganti oli secara teratur. 2. Rutin membersihkan filter oli. 3. Hanya menggunakan oli resmi berkualitas. 4. Servis secara berkala di Auto 2000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.